Nah, pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. 2, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan berdasarkan data administrasi kependudukan. Nah, banyak kemarin yang menyiapkan 6 bulan, ternyata peraturannya 1 tahun. Nah, dia tidak bisa. 3, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus, bencana alam dan atau bencana sosial. Nah, bencana alam ini tentu harus ada buktinya, bukti penetapan bencana alam dan bencana sosial, bukan kemudian mengaku-ngaku bencana alam. Ini harus ditegaskan ya, siapa yang menetapkan bahwa itu bencana alam. 4, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Dan 5, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan ponpes panti asuhan. Ya, bukan alamat rumah anaknya, tapi kedudukan ponpes atau panti asuhannya. Bapak Ibu, berikutnya adalah persyaratan PPDB SMA sesuai jalur. 1, jalur afirmasi. Afirmasi ini adalah salah satu adalah afirmasi ekonomi, afirmasi inklusi, dan afirmasi kesehatan. Yaitu 1, dari keluarga ekonomi tidak mampu, 2, dari penyandang disabilitas, dan afirmasi untuk putra tenaga kesehatan, nakes. Syaratnya dari keluarga tidak mampu, datanya DTKS dari Dinsos dan data KIP, Kartu Indonesia Pintar. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan tidak berlaku, karena dulu beberapa tahun yang lalu begitu yang dimaksud surat keterangan tidak mampu adalah kartu-kartu ini, tapi kemudian berhamburan membuat surat keterangan sendiri dari kelurahan dan akhirnya sulit dikendalikan. Yang kedua adalah persyaratan PPDB sesuai jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua ini 1, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan dari anak guru. 2, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan perusahaan. Dan ketiga, bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Yang ketiga, jalur prestasi. Lanjut. Jalur prestasi ini kita sebenarnya senang anak-anak kita menjadi bersemangat di dalam mengikuti ekstrakurikuler, karena prestasi non akademik juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tapi ini sering confuse karena pengaturan mana kejuaraan berjenjang, mana kejuaraan tidak berjenjang, mana kejuaraan bergu, dan mana kejuaraan pribadi. Nah, ini nanti di dalam juknis tolong harus ditajamkan supaya tidak menimbulkan miskomunikasi antara pihak sekolah yang memverifikasi dengan di pihak dinas panitia. Pertama, jalur prestasi ini bagi CPD calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Jadi kalau di dalam zonasi menggunakan jalur zonasi. Jalur prestasi digunakan bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Kedua, seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot, bobot nilai prestasi, kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini untuk kejuaraan akademik dan non akademik itu perlu diverifikasi dan diperjelas ketentuan teknisnya. Ini tahun lalu menimbulkan polemik yang cukup berat karena yang menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan itu tidak selalu pemerintah. Ada asosiasi organisasi tertentu yang levelnya nasional, tapi prosesnya itu tidak mewakili keterwakilan kejuaraan nasional. Nah, ini harus dipertajam supaya tidak mengecewakan. Yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling lambat, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
Jadi tidak boleh kemudian mau daftar SMA, buktinya itu adalah kejuaraan bayi sehat. Wah, zaman ini 6 bulan biar berarti kan enggak pakai Pak ya. Jadi 3 tahun. Ya, paling cepat, paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Berikut seleksi ya. Ini kami sampaikan, pertama jalur zonasi, jarak tempat tinggal terdekat, dan usia yang lebih tua. Jadi usia tua ini juga menentukan, karena diprioritaskan, karena mungkin dulu lambat, kemudian harus diprioritaskan. 2 jalur afirmasi, juga jarak tempat tinggal terdekat dan usia. Jalur pindah orang tua, juga jarak tinggal terdekat dan usia, dan prestasi, bobot nilai tertinggi, dan usia. Ini pertimbangan-pertimbangannya untuk prioritas.